nikah itu banyak masalah. Nikah itu pasti ada masalah. Ada nggak pernikahan yang adem ayem itu kan nggak ada masalah? Ada nggak? Ya nggak ada. Jangankan pernikahan kita ya manusia biasa, pernikahannya Rasulullah pun diuji, banyak ujian-ujiannya. Istri-istrinya luar biasa, pencemburu, ya, pencemburu, bahkan di antara mereka saling membuat strategi. Jadi pernah suatu hari ketika Rasulullah itu Rasulullah kan suka datang ke rumah-rumah istrinya, salah satunya ke rumah eh, Zainab. Nah lalu Aisyah itu ngomong sama Hafsah, ini kalau Rasul nanti pulang ke tempat kamu atau ke tempat aku, karena kan di rumah Zainab si Rasulullah ini suka makan, dihidangkan madu gitu. Kita bilang aja bahwa mulut Rasulullah itu bau karena dia makan madu. Nah, maka Rasulullah ketika disampaikan itu, ya udah kata Rasulullah, mulai sekarang saya nggak akan mau lagi minum madu di rumahnya Zainab. Nah maka Allah menegur Rasulullah bahwa kamu tidak boleh mengharamkan yang sudah aku halalkan dan seterusnya. Atau ketika istrinya Sayyidina Aisyah ya dipitnah selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Itu kan ujian yang sangat luar biasa. Atau ketika istri-istri Rasul itu minta dinaikkan uang belanja, demo ya, minta dinaikkan uang belanja sampai Rasulullah berbulan-bulan nggak nemuin mereka. Lalu turunlah ayat, apa yang kalian mau? Apakah kalian yang inginkan kalian adalah dunia atau Allah dan Rasulnya? Masa ketika mendapati ayat itu, istri-istrinya Rasul menangis gitu kan. Ya istri-istrinya Rasul itu kan nggak maksum. Mereka juga bisa seperti itu, manusia biasa juga nggak maksum. Wajar kalau terjadi seperti itu. Nah itu rumah tangganya Rasulullah. Apalagi rumah tangga manusia yang biasa. Banyak masalah. Yang dulunya mungkin kita anggap baik-baik saja, dia ini orangnya romantis, dia ini perhatian dan segala macam. Suatu saat tiba-tiba kita merasa kok dia ini nggak perhatian banget, kok dia ini cuek dan seterusnya. Bahkan tiba-tiba kadang-kadang seorang suami kok emosi banget, gitu kan, marahnya bentak-bentak banget, nah, nangis dan segala macam. Nah kalau kita nggak tahu cara menghadapinya, nggak tahu bagaimana jalan keluarnya, maka ujungnya pasti bercerai. Dikit-dikit ngomong talak, talak itu kan. Main kasar kan banyak kasus perceraian itu karena KDRT ya, karena ekonomi juga, karena selingkuh. Itu kebanyakan kasus daripada perceraian di Indonesia. Maka benar tadi, kita perlu banyak persiapan sebelum yang namanya menikah. Ya. Termasuk apalagi mau menikah muda. Nah, karena yang kita pahami, rumah tangga itu pasti ada masalah, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah, tidak ada rumah tangga yang senantiasa romantis, tidak ada, pasti ada masalah. Nah, ketika ada masalah datang itu, bagaimana cara kita menghadapinya? Itu yang perlu dipersiapkan. Maka persiapannya itu apa? Persiapannya itu adalah yang pertama adalah kita harus punya sakopah Islam. Ya, sakopah Islam. Yang banyak sakopah Islam. Ini penting banget. Apalagi sebagai suami. Tugas suami itu nanti bukan hanya memberikan nafkah ya. Tapi juga apa kata Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusikum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan juga keluarga kalian daripada api neraka. Tugas suami itu adalah memastikan bagaimana istri dan anak-anaknya nanti itu terjaga dari api neraka. Artinya memastikan keluarganya, mengajak keluarganya bisa masuk surga. Dan itu nggak akan mungkin bisa kalau nggak ada ilmu agamanya, kalau nggak ada sakofah Islam. Nah, kenapa kita harus punya sakofah Islam lagi? Ya karena nanti akan banyak masalah. Nah, tapi ketika kita punya sakofah Islam, kita akan tahu bagaimana memuliakan istri kalau sebagai suami. Bagaimana istri itu dimuliakan. Atau sebagai seorang istri, bagaimana menjadi istri yang baik, menjadi istri yang soleha. Seperti apa seharusnya bersama suami itu. Nah, seorang istri soleha itu ketika sebelum tidur dia akan mengatakan kepada suaminya, aku tidak akan bisa memejamkan kedua mataku sebelum engkau ridho kepadaku. Artinya ketika suaminya marah, istri yang minta maaf agar suaminya ridho dan seterusnya. Itu semua adalah ada ilmunya. Itu semua adalah ajaran Islam. Ajaran Islam itu luar biasa.
Kalau menjadi suami romantis, ada ilmunya, ada dalilnya. Bagaimana menjadi istri yang baik, ada dalil-dalilnya. Maka penting sekali yang namanya Thaqafah Islam. Biar bisa ngerti juga halal dan haram. Jangan sampai hanya untuk membahagiakan istri, akhirnya baru nikah udah ngambil rumah KPR. Ternyata itu riba. Nah, dosa besar ya riba. Kata Rasulullah, paling kecil dosanya itu seperti menzinai ibu kandung dan seterusnya. Hanya karena ingin membahagiakan istri, ambil kendaraan, leasing, yang itu juga riba dan seterusnya. Maka penting Thaqafah Islam. Persiapan pertama adalah Thaqafah Islam. Ngaji, ya ngaji dulu. Ngaji dulu, ini penting. Penting banget. Jangan sampai nggak ngaji. Kenapa? Karena kalau hanya sibuk mencari harta, mengumpulkan harta untuk nikah, ini kan kebanyakan laki-laki, ya pemuda itu sibuk nyari harta, sibuk nyari duit untuk modal pernikahan. Tapi tidak pernah menyibukkan diri bagaimana caranya agar nanti bisa mempertahankan pernikahannya. Sibuk untuk biar bisa nikah, tapi tidak sibuk agar nanti rumah tangganya tetap bertahan. Maka sibuk aja nih nyari duit, tapi lupa belajar Islamnya, nggak ngaji. Lupa belajar Islamnya. Padahal belajar Islam, ngaji, ini penting banget, penting sekali. Ya kalau ngomongin harta banyak, pernikahan itu yang mereka itu berumah tangga diawali dengan harta yang banyak. Banyak kan harta banyak. Atau dengan fisik yang cantik, yang ganteng. Tapi itu jaminan nggak? Ya nggak jaminan. Buktinya artis itu kaya-kaya nggak? Kaya-kaya. Bahkan maharnya mungkin ada yang 1 miliar ya. Ada yang maharnya mobil dan seterusnya. Ada yang maharnya rumah. Itu kaya-kaya banget. Cantik-cantik, cantik-cantik. Ganteng-ganteng. Nah, tapi mereka ujungnya juga bercerai. Kalau kita ngomongin artis kan, nanti asal kita sebut kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Itu artis itu kan. Nah, itulah yang terjadi. Maka penting sekali. Maka ketika akan memilih pasangan, apa kata Rasulullah? Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena mal, ya karena hartanya, karena nasab, karena keturunannya, atau karena jamal, karena kecantikannya. Dan yang keempat, karena din, karena agamanya. Nah, tapi kalau mau beruntung, dikasih tahu nih, kalau mau beruntung, pilih agamanya. Nah, ini modal pertama. Kita harus ngaji, lalu nanti menentukan kriteria calon pasangan juga harus yang ngaji, harus yang paham agama. Lalu persiapan apa lagi? Persiapan fisik gitu kan. Penting juga persiapan fisik. Bagaimana nanti ketika berumah tangga misalnya yang perempuannya bagaimana haidnya lancar atau tidak, itu kan yang laki-lakinya juga seperti itu, bagaimana kesiapan fisiknya ya, maka harus olahraga, harus sehat dan seterusnya. Lalu kesiapan emosional, bagaimana memanage emosi. Ini yang sering terjadi kan, kita suami dan istri itu emosinya nggak bisa dikontrol, sama-sama marah, nggak ada yang mau mengalah. Api ketemu api, dia tambah panas, tambah membara. Maka penting sekali. Iyalah bagaimana seorang Umar bin Khattab bisa mengontrol emosinya. Padahal beliau tahu kita orang yang meledak-ledak gitu kan. Tapi ketika berhadapan dengan istrinya ngoceh gitu kan. Cuma diem aja, nggak dibalas. Ada seorang laki-laki yang ingin melapor kepada Umar bin Khattab karena dia kesel istrinya senantiasa ngomel. Tapi begitu ketika di rumahnya Umar bin Khattab, dia dengar Umar bin Khattab dimarah-marahin istrinya, kok Umar cuma diam aja. Maka ketika Umar keluar, loh, ada tamu ternyata. Nggak jadi kata tamu itu, mau pulang. Tunggu dulu, kenapa? Gini ya, akhirnya dia ceritanya. Gini, saya itu mau curhat, mau minta solusi. Tapi ternyata sama aja, kamu dimarah-marahin istri, malah diam aja. Kenapa katanya? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya biarin aja istri aku marah-marah. Beliau itu udah seharian ngurus rumah, maka pasti capek. Nah, pasti capek. Maka dibiarkan dia meluapkan emosi dan seterusnya. Masya Allah itu kan, seorang Umar bin Khattab bisa mengatur emosinya, menjaga emosinya. Sehingga beliau yang ditakuti setan sekalipun, ya setan sekalipun takut sama dia, tapi ketika berhadapan istrinya, ngalah. Gitu kan. Karena kalau Umar bin Khattab juga ikut marah, udah. Nah, maka tadi penting emosional kita ya diatur, jangan sampai
emosional dan seterusnya. Lalu persiapan finansial bagi laki-laki. Jangan sampai nikah nikah muda tapi belum ada pekerjaan sama sekali dan belum tahu bagaimana cara nyari duit gitu kan. Nggak ngerti, pokoknya mau nikah aja. Nah, yang jadi masalah kan di finansial, sering kali jadi masalah, termasuk penyebab kasus perceraian itu juga karena finansial, karena ekonomi. Nah, apalagi sebagai suami nanti itu kan wajib wajib memberikan nafkah kepada istri, harus memenuhinya. Karena ketika seorang laki-laki sudah menjawab apa yang disampaikan oleh ayah dari perempuan itu, walinya, ketika dijabat tangannya dan dia mengatakan saya terima nikahnya, maka pada saat itu sudah berpindah kewajiban ayah perempuan itu kepada suaminya. Nah, yang semula dia ditanggung oleh ayahnya, oleh orang tuanya, makannya, minumnya, termasuk skincare-nya mungkin ya, dan semuanya itu berpindah kepada suaminya. Ini yang harus kita pahami. Suaminya berpindah bertanggung jawab, memberikan nafkah, memberikannya makan, dan hal-hal yang dibutuhkannya. Nah,